Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Danya Putri Puspitasari dari MP 4401. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang menu-menu yang terdapat pada aplikasi SPSS. Sebelumnya sedikit penjelasan tentang SPSS. SPSS atau singkatan dari Statistical Product and Service Solution merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Nah, kelebihan dari program ini adalah kita dapat melakukan secara lebih cepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana hingga ke yang paling rumit yang jika kita lakukan secara manual akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, langsung saja masuk ke dalam penjelasan dari menu-menu tersebut. Berikut penjelasannya. Pada tampilan awal aplikasi ini terdapat dua tab, yaitu Data View dan Variable View. Nah, Data View ini berfungsi untuk memasukkan atau menginput data, sedangkan Variable View berfungsi untuk mendapatkan variabel dari data yang telah diinput. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu bar yang terdapat pada tampilan awal aplikasi ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada menu file. Nah, menu file ini merupakan menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, ekspor dan import file, dan lain-lain. Nah, menu yang kedua adalah menu edit. Menu edit ini merupakan menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data. Di menu ketiga ada menu view. Nah, menu ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Yang selanjutnya ada menu data. Menu data merupakan menu yang berfungsi untuk membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada menu transform. Nah, menu transform ini merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Selanjutnya ada menu analyze. Nah, menu analyze ini merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika, mulai dari statistika deskriptif, regresi, parametrik, serta non-parametrik. Nah, selanjutnya menu bar yang ketujuh yaitu menu direct marketing. Nah, menu ini merupakan menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran yang tepat untuk pengoptimalan suatu bisnis. Nah, selanjutnya ada menu grabs. Nah, menu grabs ini merupakan menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Nah, selanjutnya ada menu utilities. Nah, menu utilities ini merupakan menu bar yang berfungsi menampilkan informasi data serta menjalankan script. Nah, selanjutnya ada menu add-ons. Nah, menu add-ons ini merupakan menu bar yang menyediakan paket instalasi SPSS lainnya. Nah, selanjutnya ada menu window. Nah, menu window ini merupakan menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, mengganti aktif Windows, minimize, dan mengatur tampilan awal atau reset. Dan menu terakhir adalah menu help. Nah, menu help ini merupakan menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Jadi kalau kita memiliki kesulitan atau masalah dalam penggunaan aplikasi ini, kita bisa menggunakan menu bar help untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selain menu bar, pada tampilan SPSS juga terdapat beberapa toolbar SPSS yang bisa kita gunakan. Nah, toolbar ini memberikan shortcut perintah berupa icon yang dapat mempercepat pekerjaan terkait beberapa fungsi menu bar pada SPSS. Yang pertama adalah Open Data Document. Open Data Document merupakan tools yang berfungsi untuk membuka file yang tersimpan. Selanjutnya ada Save This Document. Nah, Save This Document ini berfungsi untuk menyimpan file yang sedang aktif. Nah, selanjutnya ada Print.
Nah, print ini berfungsi untuk mencetak data yang aktif pada data view. Nah, selanjutnya ada recall recently used dialog. Tools ini berfungsi untuk memanggil dialog pemerintah yang sedang digunakan. Yang selanjutnya adalah undo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa undo berfungsi untuk membatalkan pemerintah sebelumnya. Nah, selanjutnya ada redo. Redo ini kebalikan dari undo, yaitu berfungsi untuk mengembalikan perintah yang dibatalkan sebelumnya. Yang ketujuh, ada go to test. Tools ini berfungsi untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Sedangkan yang selanjutnya ada go to variable. Nah, go to variable ini berfungsi untuk menyorot variabel tertentu. Berikutnya ada variabel. Variabel ini berfungsi untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Yang ke-10 ada run descriptive statistic. Nah, run descriptive statistic ini berfungsi untuk menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Yang selanjutnya ada find. Find ini merupakan tools yang berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Yang selanjutnya ada insert case. Nah, insert case ini berfungsi untuk menambah kasus baru dari sel yang disorot. Sedangkan insert variable berfungsi untuk menambah atau menyisipkan variabel baru. Nah, yang selanjutnya ada split file. Tools ini berfungsi untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Yang selanjutnya ada weight cases. Ini berfungsi untuk menentukan bobot variabel. Kemudian ada salad cases. Salad cases ini untuk menyorot kasus yang spesifik. Kemudian ada value labels. Tools ini berfungsi untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Nah, yang ke-18 ada use variable sets. Use variable sets ini berfungsi untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada show all variables. Show all variables berfungsi untuk menampilkan semua variables. Dan terakhir ada spell check. Nah, spell check ini berfungsi untuk mengecek kesalahan eja. Tools ini bergantung pada konfigurasi yang aktif pada device yang kita gunakan. Nah, baiklah, kita sudah sampai di akhir video, di mana sebelumnya kita telah membahas bersama-sama mengenai menu-menu yang terdapat pada aplikasi SPSS yang bisa kita gunakan untuk mempercepat sebuah perhitungan statistik. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya Danya Putri, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.